Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan ketika ada pujian penyembahan yang dimainkan, yang kita lihat dan kita rasakan pada situasi seperti ini. Saya berharap setiap kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak untuk setiap kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh tetap beribadah bersama-sama Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk firman-Mu Tuhan boleh sampai kepada setiap hati kami. Kami meminta penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Engkau memberkati setiap hati kami dimanapun kami berada. Pimpin kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Pada minggu yang lalu Pak Ian membagikan mengenai kita harus memiliki rasa aman dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Suatu situasi yang digambarkan seperti malam hari yang kita tidak pernah tahu nantinya ke depannya seperti apa. Dan Pak Ian juga membagikan untuk kita sebagai satu jemaat bisa memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membiarkan situasi seperti ini terjadi dengan begitu liar, namun percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan berjaga-jaga atas setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, pada hari ini, kita akan sama-sama belajar sebagai satu jemaat apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai satu jemaat yang ada di dalam satu kondisi tertekan atau tekanan seperti saat ini. Saya akan bagikan dari kitab Filipi, namun sebelumnya ketika Bapak Ibu membaca di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-13 sampai ke-23, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan satu gambaran apa yang terjadi dengan Paulus dan kota Filipi. Jadi pada waktu itu Paulus datang ke kota Filipi untuk memberitakan mengenai kabar Kristus. Dan dalam pemberitaan itu banyak orang yang menjadi percaya, yang kemudian menjadi jemaat di Filipi. Namun ada juga orang-orang yang merasa dirugikan dengan pemberitaan Kristus di kota Filipi. Dan sekelompok orang-orang yang merasa dirugikan ini melaporkan Paulus kepada pembesar-pembesar yang ada di kota Filipi. Sehingga pada akhirnya Paulus ditangkap dan dipenjarakan. Dan bukan hanya itu, keadaan orang-orang yang ada di jemaat Filipi pada waktu itu juga mengalami tekanan oleh pemerintahan Roma yang ada di kota Filipi pada waktu itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, Paulus menuliskan satu surat kepada jemaat di Filipi dari dalam penjara. Dan ini adalah beberapa nasihat yang Paulus tuliskan disampaikan kepada jemaat di kota Filipi. Yang pertama, kita buka di Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam kondisi yang sangat tertekan, kondisi yang sangat sulit, baik di kota Filipi maupun kita pada hari ini, sangatlah wajar untuk manusia bisa menjadi egois dalam hidupnya. Manusia mulai menimbun makanan untuk 1 bulan, 2 bulan ke depan, menimbun alat-alat kesehatan untuk menjaga kesehatan dirinya, menimbun juga obat-obatan, multivitamin, dan sebagainya. Boleh dibilang secara manusia itu wajar, bahkan Paulus pun mengatakan, janganlah hendaknya kamu hanya memperhatikan kepentinganmu sendiri. Artinya Paulus juga ingin menyampaikan bahwa dalam kondisi tertekan, kita sebagai orang percaya, kita harus bisa memperhatikan kepentingan kita sendiri. Bahkan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam kondisi tekanan seperti ini. Tetapi yang Paulus ingin ingatkan adalah, ketika kita mempersiapkan untuk kepentingan kita, jangan lupa kepentingan orang lain juga. Karena ada saudara-saudara kita, ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak seberuntung dengan kita. Ada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, hari ini harusnya kita menjadi satu jemaat yang bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Mungkin kita mulai bisa memikirkan satu nama. Dan setelah selesai kebaktian, setelah selesai firman Tuhan, mungkin saudara bisa mulai menelpon, menuliskan pesan melalui WhatsApp, menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana, apakah ada masalah, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa saya bantu, ada makanan atau ada persediaan tidak di rumah kalian. Nah, Bapak, Ibu, kita tidak bisa memperhatikan semua orang, ya. Dan kita tidak bisa menolong semua orang. Tapi hendaklah kita menjadi satu orang yang bisa menolong satu orang. Perhatikan orang lain dan tolonglah mereka. Karena demikianlah seharusnya kita hidup, sama seperti Kristus hidup turun ke dunia ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan kita manusia. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Dan demikianlah hendaknya kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua yang saya bagikan adalah kita buka di Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sekalipun kita hari ini sedang dalam kondisi yang sulit, orang berhenti untuk bekerja, orang sudah berhenti untuk berusaha, orang berhenti untuk mendapatkan penghasilan, kondisi yang sangat sulit menekan setiap kita yang ada di bangsa ini. Demikian pula dengan halnya dengan jemaat di Filipi, Paulus menasihati untuk setiap kita. Ketika kita menghadapi situasi ini, janganlah kita bersungut-sungut. Saya ketemu dengan dua tipe orang dalam kondisi sulit seperti ini. Ada tipe orang yang ketika dia tidak harus bekerja, tidak bisa lagi bekerja, tidak lagi berusaha, dia mulai mengatakan, saya sulit melakukan ini, saya sulit itu, dan sebagainya. Keluhan demi keluhan mulai muncul. Tapi juga saya berbicara dengan orang yang dia berpikir, wah saya ini udah nggak bisa. Apa yang bisa saya lakukan lagi? Mungkin cara ini saya bisa lakukan. Wah, dia mulai berusaha. Jadi, apapun kondisi sulitnya hari ini, ada orang yang bersungut-sungut, ada orang yang tidak bersungut-sungut. Dan Paulus melalui suratnya di Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Paulus menasihati untuk jemaat yang ada di Filipi dalam kondisi tertekan sekalipun, yang jemaat harus lakukan adalah mengucap syukur dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut, tapi mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur adalah sebuah keputusan dalam kehidupan kita. Saya bertemu dua golongan orang dalam praktek saya. Golongan yang pertama adalah orang yang memiliki penghasilan pas-pasan, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan. Dan golongan ini mengalami stres. Golongan yang kedua yang saya temui adalah orang yang penghasilannya berkelimpahan, punya kedudukan, punya jabatan. Namun golongan ini pun mengalami stres. Jadi, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan tidak menjamin orang bisa lepas dari stres. Ketika orang mengalami stres, tekanan dalam hidupnya, maka orang menjadi iritasi, mudah tersinggung, mudah marah, dan akhirnya mudah bertengkar satu dengan yang lain. Dan pada waktu itu terjadi, maka kita akan menjadi jemaat yang tidak seharusnya apa yang Tuhan mau. Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan pada akhirnya, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang bisa bersinar. Itu sebabnya di Filipi 2:15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi dalam kondisi hari ini, kita jadi jemaat yang tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan dengan demikian, maka kita akan menjadi orang yang bisa bercahaya seperti bintang-bintang yang ada di dunia ini. Yang ketiga yang ingin saya bagikan, diambil dari Filipi yang pasal yang ketiga. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di Filipi pasal ketiga, maka Bapak Ibu akan mendapatkan Paulus menuliskan satu tulisan yang bertuliskan, berhati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Nah, siapakah penyunat-penyunat palsu ini?
Penyunat palsu ini adalah orang-orang Israel yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dalam hidup mereka. Di mana pada saat itu mereka menasihati atau memaksa orang-orang yang bukan Israel, yang sudah menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, untuk menyunatkan dirinya sama seperti mereka sesuai dengan hukum Taurat. Nah, ketika Paulus mendengar hal ini, Paulus menentang itu. Bahkan Paulus mengatakan dalam suratnya, "Aku orang Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, disunat pada hari yang ke-8. Lalu Paulus menuliskan berikutnya, "Tapi semua itu adalah sampah. Yang terpenting bagiku adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya." Kita buka di Filipi 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara semua. "Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Selain golongan tadi yang terjadi selisih paham, ada juga orang yang berselisih paham. Yang pertama bernama Eudia, dan yang kedua bernama Sintike. Jadi mereka berselisih paham, mereka bertengkar, sampai akhirnya Paulus menuliskan surat dan meminta Sunsugos untuk menolong memperdamaikan mereka. Seperti yang beberapa waktu yang kita alami, ada orang yang mau untuk, baiklah kita jemaat salam Sunda. Ada orang yang setuju untuk kita tetap berjabat tangan. Di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan, hal ini bisa terjadi, saudara. Tapi ketika itu terjadi, ini yang perlu kita tahu sebagai satu jemaat, bahwa ini bukan mengenai siapa yang lebih benar, siapa yang lebih baik. Bukan. Tapi ini berbicara mengenai semua itu adalah perkara-perkara dunia. Sama seperti ketika Paulus mengatakan, "Saya orang Israel, saya suku Benyamin, saya orang Ibrani asli, disunat pada hari ke-8. Tapi itu adalah perkara duniawi. Aku sudah meninggalkan itu di belakangku. Yang terpenting bagiku adalah pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitannya." Jadi sama seperti kita pada hari ini. Ketika ada perselisihan di antara kita, ada perbedaan pendapat, ada selisih paham di tengah-tengah kita, mari kita sama-sama berpikir, itu adalah hal-hal yang duniawi. Yang terpenting bukan itu. Yang terpenting bukan salaman, berjabat tangan yang penting, apakah salam Sunda yang penting. Tapi yang penting adalah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita pada hari ini untuk kita lakukan. Kalau hari ini Tuhan berbicara dan mengingatkan kita untuk setiap kita memberikan salam Sunda, maka itulah yang kita lakukan. Tapi setelah masa ini berlalu, dan Tuhan menghendaki setiap kita untuk kembali berjabat tangan satu sama lain, memberi salam satu dengan yang lain, itu pun yang akan kita lakukan. Jadi semua itu adalah perkara duniawi. Tapi yang penting bagi kita sebagai itu jemaat adalah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu yang kita lakukan. Dan satu hal yang paling penting di ayat yang kelima dituliskan, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang." Paulus juga ingin menuliskan bahwa di tengah-tengah perselisihan yang terjadi di antara jemaat di kota Filipi, Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dengan kata lain, Paulus cuma ingin bilang seperti ini. Sekalipun kalian berselisih paham, berbeda pendapat satu dengan yang lain, tapi ingatlah, hatimu itu baik. Orang yang menyarankan memberikan salam Sunda, hatinya baik, tujuannya baik. Orang yang menyarankan untuk tetap berjabat tangan, itu pun hatinya baik. Semua hatinya baik. Ketahuilah, jemaat, bahwa semua kita hatinya baik. Dan ini harus kita pahami. Ini pun yang tahu Paulus tuliskan kepada jemaat Filipi. Mari kita menghormati orang lain, satu sama yang lain,
Dan percayalah bahwa orang yang ada di depan kita, orang yang ada di samping kita, mereka punya hati yang baik dalam hidup mereka. Yang keempat yang ingin saya bagikan yang terakhir. Filipi 4 ayat 10 sampai ayat 13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kekenyangan maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menuliskan dari penjara, dan dia bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Tapi aku juga tahu apa itu hidup dalam kelimpahan. Aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Ini poin yang keempat, yang terakhir yang ingin saya bagikan. Sebagai satu jemaat pada hari ini, betul, hari ini adalah hari yang sulit buat setiap kita. Tapi mari, kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Jangan melakukan sesuatu yang melebihi apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Cukupkan dirimu, sama seperti Paulus mengatakan, aku telah mencukupkan diriku dengan apa yang ada padaku. Amin. Mari saudara. Ini yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan yang menekan kita pada hari-hari ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah mulai memperhatikan kepentingan orang lain. Keluarga lain yang ada di sekitar kita. Yang kedua, melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Melainkan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Yang ketiga, hormatilah orang lain. Dan percayalah bahwa orang-orang yang ada di depan dan di samping kita, apapun yang mereka katakan, maksud hati mereka adalah baik. Dan yang terakhir, cukupkan diri kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan, percayakan kepada setiap kita. Saya berharap firman ini bisa menguatkan, meneguhkan, memberikan arahan bagi setiap kita jemaat untuk tahu apa yang harus kita perbuat dalam kondisi keadaan seperti sekarang ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan. Biar Roh-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melalui masa-masa ini Tuhan. Bukan cuma kami, bukan cuma jemaat kami, tapi bangsa kami Tuhan. Dan orang-orang yang ada di bumi ini Tuhan. Kami semua boleh melalui masa-masa ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan. Jadikan kami terang-Mu Tuhan di dalam keadaan yang gelap ini. Untuk kami boleh terus bersinar, bercahaya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Engkau yang berkuasa.